Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazah. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Malam Pertama Bersama Bidadari. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Di surga, kenikmatan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 lelaki. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah di surga ada hubungan kelamin? Apakah itu sama dengan pesta seks? Yang setiap laki-laki akan diberi 70 bidadari, lalu bebas melakukan semuanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan syahwat. Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengatakan, ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah, maka ia bisa melakukan apapun, termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia, tetapi ternyata juga bisa di surga milik Allah kelak. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, hal ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zuhruf ayat 71, artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ustadz Khalid Basalamah lalu menjelaskan hal ini, berarti apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk untuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abdul Qasim, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah pun membeberkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. "Ya, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks." Jelas Rasulullah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, sesuai dengan ucapan Rasulullah, hubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Jadi, satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Selain kuantitas, akan ada kualitasnya. Kalau tidak, tak mungkin bisa berulang-ulang. Kata Ustadz Khalid Basalamah, riwayat lain pun mengatakan hal yang serupa. Misalnya, dari sahabat Anas meriwayatkan, seseorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seksual ataupun dalam jima. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Rasulullah pun menjawab, ia diberi kekuatan 100 orang pria. Jelas Ustadz Khalid Basalamah. Jadi, pada intinya, seseorang kelak akan mendapatkan kenikmatan begitu besar yang berada di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dimulai dari makan, minum, hingga hubungan biologis. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia agar bisa merasakan kenikmatan lebih besar dari apapun yang disukai, termasuk hubungan intim. Dalam satu ceramah yang viral di media sosial, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menyebutkan bahwa salah satu kesibukan lelaki di surga kelak adalah memecahkan perawan para istri-istrinya. Ketika di surga, pada saat laki-laki usai menggauli istrinya malam pertama, begitu perawannya telah pecah, lalu setelah usai berhubungan keperawanan, sang istri kembali lagi atas izin Allah, dan begitu seterusnya. Begitu suami membuka perawan sang istri,
dan sang istri pun dikembalikan lagi ke perawanannya. Ustaz Zulkifli dalam ceramah itu juga menyebutkan sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan dalam salah satu kitab oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sangkar laki-laki ketika berdiri pada saat syahwatnya datang, maka akan terus berdirinya selama 70 tahun. Berbeda halnya kalau saat sekarang, namun kelak di surga, semua usianya muda, tidak ada yang lelah. Semua kekurangan yang ada di dunia pada seseorang, pada saat di surga, akan Allah tiadakan semua kekurangan itu. Rasa sakit dan lelah selamanya tidak akan ada di surga." Ustaz Zulkifli juga menyebutkan, wangi keringat penghuni surga begitu harum, bagaikan wangi kasturi. Dan begitu juga bau angin surga yang memiliki wangi kasturi, yaitu salah satu wangi harum yang paling dicintai Rasulullah. Kenikmatan lainnya di dalam surga juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Setiap keinginan yang baru saja terbesit di hati, maka keinginan itu pun hadir dalam sekejap mata. Karena di dalam surga tak ada lagi batasan, sebagaimana berada di dunia. Di surga, khususnya Allah ciptakan bagi hamba-hamba pilihan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Dan di sana, mereka bebas mau berbuat apa saja, tak ada larangan lagi. Ustaz Zulkifli juga menyebutkan, dalam surga, tidak adanya malam. Sepanjang hari selamanya adalah siang. Matahari di surga tidak membuat kita kepanasan. Sinarnya yang sangat sejuk dan dinginnya sepanjang hari. Terkait salah satu ustadz dalam ceramahnya menyebutkan adanya pesta seks di surga. Kemudian Gus Baha ketika ditanya, "Benarkah di surga bisa melakukan pesta seks?" Jawaban Gus Baha ini membuat kita tak perlu bertanya lagi. Hal demikian, sebagian orang mungkin berharap bahwa kalau masuk surga akan melampiaskan kebebasan seperti pesta seks. Sebab selama di dunia, orang tersebut menahannya dan sebagai balasannya adalah di surga. Maka orang tersebut sampai terbesit ingin balas dendam. Menurut Gus Baha, bisa atau tidaknya pesta seks tersebut sama sekali tidak penting. Namun, yang terpenting adalah meluruskan pola pikir yang keblinger. Masuk surga untuk balas dendam. Kalau kamu itu masuk surga, tidak cari pemilik surga, malah cari bidadari seks, makan, dan seterusnya, kata Gus Baha. Gus Baha menyindir kepada orang-orang yang masih berpikiran tentang surga hanya sebatas pesta seks dan makanan-makanan yang enak. Bahkan sampai ditanya pemilik surga, siapa tidak paham, kata Gus Baha. Menurut Gus Baha, harusnya orang yang masih beranggapan di surga sebagai tempat pesta seks, sepatutnya ia merasa malu. Padahal kalau para waliullah melihat surga bukanlah dari perspektif kebebasan, baik itu makan, minum, dan juga pesta seks. Diceritakan oleh Gus Baha, para wali Allah tidak sempat berpikir ke arah demikian, karena ada yang dianggap lebih nikmat dibandingkan dengan pesta seks, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah langsung, selaku pemilik semua kenikmatan. Yang dipikirkan oleh para wali Allah justru sebaliknya, apakah di surga masih bisa sujud kepada Allah. Para wali Allah menikmati di surga karena al-muqarrab, nikmat sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Baha juga menjelaskan isi dalam kitab-kitab wali yang menjelaskan kisah para wali di surga. Salah satu kisah itu adalah Abu Qasim al-Junaidi. Pada saat beliau bertanya kepada Allah, kenapa tidak memiliki para umatnya di surga, padahal Allah telah berjanji kepada umat Abu Qasim al-Junaidi dan yang mencintainya sama-sama masuk surga. Kemudian dijawablah pertanyaan tersebut sama Allah. Sebenarnya umatnya masuk surga, tetapi
Tak ada yang ingin ketemu bersama Allah saat diperlihatkan. Memang mereka di surga sedang pesta seks, makan-makan, dan sedang menikmati fasilitas lainnya di surga, kata Gus Baha. Hal itu menurut Gus Baha karena orientasi orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Kalau kelasnya para wali masuk surga untuk ketemu Allah, maka untuk menjawab pertanyaan itu, ya masing-masing kita bukanlah ahli ibadah, apalagi seorang wali. Jadi, untuk apa kita masuk surga? Semoga dengan kisah hikmah ini dapat mengubah pemahaman kita tentang nikmat surga. Memang, tak ada salahnya tentang kenikmatan yang Allah sediakan kelak. Tetapi, yang harus diluruskan motivasi kita untuk mendapatkan surga. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.